Proses ke Jepang secara mandiri itu, apakah hanya belajar sendiri lewat YouTube dan buku? Bagaimana kalau misalkan ternyata kita adalah orang yang nggak bisa belajar kalau tidak dijelaskan sama sensei? Ini dia tips yang aku lakukan supaya aku bisa lulus JLPT. Jadi dengerin, tonton sampai habis ya. Balik lagi sama aku, Dewi tinggal di Jepang. Minasang konbanwa, sehat ya. Jadi ini adalah cara yang aku lakukan. Jadi minasang, aku tidak, apa ya namanya, tidak fanatik gitu atau tidak mengeklaim bahwasanya teman-teman yang belajar melalui sensei gitu itu tidak bisa pergi ke Jepang secara mandiri. Karena secara mandiri yang kita ini ya, yang kita artikan itu mungkin adalah tidak tidak lewat LPK gitu ya. Tapi selama kita, apa ya namanya, proses mendapatkan sertifikat JLPT itu banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan ini cara aku. Jadi, untuk proses mendapatkan GFT dan juga SSW itu SSW terutama itu aku murni 100% aku belajar sendiri. Tapi untuk GLPT gitu ya atau GFT itu aku beli buku, kemudian aku dengerin YouTube yang aku sudah pernah share di video-video sebelumnya dari YouTube-nya Kak Irma Nirmala itu gitu. Tapi untuk GLPT N3 dan juga N2 teman-teman ya, ini aku punya rahasia yang belum pernah aku bocorkan di mana-mana. Jadi aku itu ikut kelas online. Ini ini aku, pengalaman pribadi aku ya. Jadi, aku tuh tipe orang yang jujur sebenarnya juga susah kalau misalkan tidak diajar gitu atau tidak mendengarkan penjelasan sensei. Makanya ketika aku N4 itu, aku sama YouTube-nya Kak Irma Nirmala tuh beneran kayak, apa ya, ngikutin banget karena kan penjelasannya beliau tuh per bab tuh kan detail gitu ya. Dan beliau hanya hanya sampai N4 aja yang lengkap gitu. Jadi untuk N3-nya aku ikut kelas gitu ya. Di kelas aku ini gitu ya, di kelas aku ini senseinya itu lulusan S1, sastra Jepang, kemudian pastinya juga sudah N1 gitu ya, sudah pernah kerja di Jepang juga dulunya dan, pokoknya sejak dulu kala hingga sekarang itu memang selalu bergelut di bidang bahasa Jepang, sehingga sudah jangan diragukan lagi kemampuannya gitu ya. Kemudian yang aku suka banget dari kelas ini itu adalah waktunya tuh fleksibel, apalagi untuk teman-teman yang berada di Jepang ya. Jam belajarnya tuh malam sekitar jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Jepang gitu. Kemudian seminggu juga 2 kali. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang kaigo, misalkan ada yaking gitu ya, kita setiap awal bulan kita dipersilahkan untuk kasih apa yang namanya, kasih jadwal yaking dalam 1 bulan itu hari apa aja, nanti akan dicose sama senseinya supaya, kelasnya itu tidak dibuat ketika kita yaking sebisa mungkin gitu ya. Itu kemudian belajarnya santai banget, ada simulasi JLPT-nya juga gitu. Dan untuk teman-teman yang sibuk bekerja atau kayak aku ini, aku juga kan ngajar juga ya, kalau misalkan kadang-kadang jadwalnya juga nggak sengaja bentrok gitu, gimana? Ada rekamannya, jangan khawatir ada rekamannya. Jadi di, tempat senseiku ini tuh bener-bener, apa ya namanya, spesial spesial banget sih menurut aku. Karena ya jujur aku juga maksudnya di dalam satu kaisha aku beberapa teman-teman itu ada yang ikut sensei yang lain gitu. Jadi dari ketiga teman aku tuh ikut kelas yang berbeda-beda dan akhirnya mereka merasa kelas aku yang paling, "Wah kok aku iri gitu sama kelasmu. Kenapa ini senseinya care banget dan apa namanya, santai banget," gitu. Ada temen aku tuh yang setiap hari itu harus tugas banyak banget, sedangkan kita kan juga bekerja ya gitu. It's okay untuk mereka-mereka yang mungkin cara belajarnya harus kibishi, kalau nggak kibishi itu kurang semangat gitu. Tapi kalau aku jujur eee, senseiku ini tuh santai tapi sangat terstruktur banget. Jadi KBM-nya setiap pertemuan itu kita apa yang mau diajarkan, kita harus sampai mana, itu semua diajarkan. Dan yang paling aku suka banget, ini cocok banget untuk aku, adalah kita itu mungkin H-1 atau 1,5 bulan, bahkan kalau misalkan periode Desember sampai Juli untuk JLPT tahun depan bulan Juli, itu biasanya H-2 bulan itu sudah latihan soal full. Jadi kita itu dipersiapkan untuk bisa menghadapi soal dan trik-triknya itu oke banget sehingga teman-teman yang,
ya kalau untuk menurut aku pribadi sampai dengan N3 itu sangat sangat sangat, apa namanya, ini banget sih, apa namanya, wajib banget untuk dicoba. Tapi kalau untuk N2 itu bukan ini ya, bukan level bahasa sehari-hari sehingga teman-teman harus bener-bener belajar semangat juga gitu. Jadi aku sih berharap banget, senseiku ini akan buat kelas N1 sehingga biar semua teman-teman juga bisa, apa namanya, bisa join belajar di situ gitu ya. Dan untuk teman-teman yang misalkan teman-teman mau join gitu ya, dibukanya per Desember ini. Jadi periodenya Desember sampai dengan Juli, sehingga masih ada waktu, banyak untuk persiapan gitu. Dan benefit lainnya, kita itu tidak perlu membayar mahal untuk kelas dengan sensei ini. Kelas dengan sensei aku itu cukup 400.000 dan bayarnya itu setiap bulan. Itu sangat ya ampun, sangat kayak kayak kita lagi mau beli jajan aja. Jajan leher ke atas itu bener-bener sangat bermanfaat teman-teman. Jadi teman-teman please, ya please untuk teman-teman yang sulit untuk belajar sendiri, jangan sok kuat gitu ya. Cari sensei yang sesuai dengan kalian. Kalau misalkan teman-teman tertarik mau ikut kelas sensei aku, teman-teman bisa DM aku, baik di aplikasi ini atau di Instagram, nanti aku akan langsung hubungkan teman-teman dengan sensei aku. Ya, 見てくれてありがとうございます。